yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan karena atas penyertaan dari Tuhan sehingga pada saat hari ini kita boleh berkumpul dalam keadaan yang sehat. Hari ini kita akan diskusikan materi tentang modul 3.2, materinya tentang pengelolaan sumber daya yang berhubungan dengan pemetaan aset sekolah. Oleh karena itu, sebelum saya menyampaikan materi yang ada, kesempatan sepenuhnya diberikan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan beberapa hal penting. Salam sejahtera untuk semua yang dikasih tokoh masyarakat dan yang dikasih Bapak Guru, yang dikasih anak-anak sekalian, dan yang dikasih pula calon guru penggerak dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh calon guru penggerak angkatan 7 yang sesungguhnya itu bagian dari materi yang harus dilengkapi dalam proses calon guru penggerak angkatan 7 dengan untuk ke depan apa yang dihasilkan, apa yang dilaksanakan selama kegiatan calon guru penggerak ini bisa diwujudkan atau dilaksanakan, diimbaskan kepada peserta didik yang ada di satuan pendidikan khususnya SMA Negeri Kuarta. Karena itu kader kita ini terus memberikan motivasi semangat bagi guru untuk melaksanakan tugas tanggung jawab yang sementara dijalani sampai pada selesainya atau dinyatakan lulus pada kegiatan sekolah guru penggerak angkatan 7. Ini beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Kiranya kehadiran ini terus memberikan semangat dan motivasi untuk melaksanakan kegiatan selanjutnya. Ini saja, sekian dan terima kasih. Tuhan kiranya menolong dan memberkati kita semua. Terima kasih buat Bapak Kepala yang sudah menyampaikan hal penting untuk kita ketahui bersama, dan kelihatannya kita dalam keadaan yang sedikit capek karena ada yang mungkin baru habis beraktivitas membantu untuk membuat taman bunga. Oleh karena saya minta kita semua berdiri di tempat. Kita akan sebelum kita berjalan dengan memberikan mengawali dengan ice breaking yang akan saya pandu. Bapak Mama dan Bapak Ibu Guru serta siswa-siswi bisa memperhatikan ice breaking ini dengan judul burung kapal. Jadi semua bisa memperhatikan di sini kalau burung, ketika saya ucap kata burung berarti kita angkat jempol, ibu jari. Kalau kakak berarti jari telunjuk, kalau tua berarti jari tengah. Jadi bisa perhatikan di sini, nanti saya kasih pemanasan satu kali baru kita akan mulai. Burung kakak tua, tua burung kakak, kalau bukan uang itu bukan burung kakak. Seperti itu. Ibu jari berarti itu burung, kalau jari telunjuk berarti kakak, jari tengah berarti tua. Baik, kita akan mulai sama-sama. Kita mulai dari burung kakak tua. 1, 2, 3. Burung kakak tua, tua burung kakak, kalau bukan uang itu bukan burung kakak.
lebih banyak kita berpikir kekurangannya. Artinya kita mau merencanakan sebuah program, berarti kita yang dalam pikiran itu kita pasti berpikir kira-kira dana bisa mencukupi atau tidak, bisa ada waktu atau tidak, bisa ada tenaga atau tidak. Nah, hal seperti itu hari ini kita akan belajar sebuah pendekatan, yaitu pendekatan berbasis aset, yaitu merupakan konsep yang menjadikan kekuatan sebagai tumpuan berpikir kita diajak untuk memusatkan perhatian pada apa yang berjalan dengan baik, yang menjadi inspirasi atau yang menjadi kekuatan ataupun potensi yang positif. Nah, kita bisa perhatikan di sini pada aset atau kekuatan. Terkadang kita melakukan sebuah program itu kita terkadang berpikir kekurangannya lebih banyak. Kira-kira bisa kegiatan tersebut ini tidak, karena banyak kekurangan yang kita hadapi. Kemudian sehingga hari ini kita mengubah pola pikir kita. Di sini ada salah satu contoh ketika kita fokus pada masalah dan isu. Kita mau melakukan sebuah program, tetapi terkadang kita karena melihat bahwa keterbatasan kita lebih banyak memikirkan keterbatasan kita, sehingga dari keterbatasan itu kita tidak bisa maju. Sedangkan kita tidak tahu, kita perlu ketahui bahwa ada banyak aset yang ada di tempat kita bekerja yang bisa dapat kita berkolaborasi untuk dapat mensukseskan program-program yang sudah kita rencanakan. Kita tidak boleh fokus pada masalah dan isu, tetapi kita harus fokus pada aset dan kekuatan. Kita harus lihat tidak semua kekuatan ini, kira-kira aset-aset apa yang harus kita gunakan untuk dapat mensukseskan program yang akan kita rencanakan, yang sementara kita rencanakan untuk kita lakukan nanti. Berpikir pada masalah utama, terkadang kita berpikir bahwa ini saya menjalankan program, tapi pengalaman kemarin juga sudah rencana tapi tidak jalan karena banyak sekali kekurangan. Nah, kita diminta untuk mengubah pola pikir kita untuk membayangkan masa depan kita. Ada berbagai contoh kita akan lihat, ada berbagai macam, ada 7 aset yang akan kita bisa pakai untuk dapat mensukseskan sebuah program yang kita rencanakan. Kemudian ada juga mengidentifikasi kebutuhan dan kekurangan, selalu bertanya apa yang kurang. Ketika kita mau menjalankan sebuah program, terkadang kita berpikir seperti itu. Jangan kita pikir kekurangan, tapi kita harus optimis bahwa pasti bisa, kita akan sukses untuk menyelesaikan program ini. Ini ada sebuah video yang akan ditayangkan untuk kita ikuti. Dalam video ini menjelaskan bahwa ada sekelompok guru-guru bersama dengan kepala sekolah sebagai pimpinannya merencanakan sebuah program untuk dijalankan, tetapi terjadi tawar-menawar dan banyak pertimbangan. Ada yang tidak mau supaya program tersebut tidak bisa dijalankan karena berpikir masalah keuangan dan sebagainya. Tetapi akhirnya mereka bisa menemukan solusi. Merencanakan sebuah program, tetapi pada awalnya mereka hampir tidak menjalankan atau mensukseskan program itu karena akibat dari memikirkan keterbatasan dan kekurangan yang ada. Sehingga dari situ kita bisa ambil pembelajaran bahwa ketika sebuah program itu kita rencanakan, hal yang paling penting adalah membangun kolaborasi, berdiskusi bersama untuk
menemukan jalan keluar dengan memanfaatkan aset-aset kita yang ada di sekitar kita. Yang berikut, di sini ada aset sekolah. Secara umum itu ada 7 aset. Aset yang pertama itu adalah modal manusia, kemudian aset kedua itu modal sosial, ketiga aset modal politik, modal agama, modal fisik, modal manusia. Modal manusia itu merupakan sumber daya manusia yang berkualitas yang berhubungan dengan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan harga diri seseorang. Kalau di SMA Likuatan ini kita lihat bahwa modal manusia itu ada guru dan tenaga pendidik. Nah, di sini ada berjumlah sekitar 27 orang dengan pencapaian pendidikan untuk guru itu 100%, 100% S1. Memiliki pendidikan terakhir S1, kemudian untuk tata usaha atau tenaga kependidikan itu yang ada sekitar 7%, sedangkan untuk yang SMP itu ada sekitar 3%. Kemudian dilihat dari faktor usia juga hampir 90% usia guru di SMA Negeri Likuatan ini di rentang antara 30 sampai 45 atau 40-an tahun. Berarti itu masih dalam usia produktif. Nah, ini merupakan aset yang paling penting untuk kita kembangkan. Kemudian ada sekitar 36% guru yang bersertifikasi profesi guru dan juga 64% yang masih dalam proses menjalani PPG. Nah, ini berarti di SMA Negeri Likuatan ini seharusnya tidak perlu kita ragukan lagi kalau masalah aset modal. Modal manusia, aset yang pertama yaitu modal manusia, karena guru-guru kalau kita mau katakan guru-guru yang berkualitas semua. Sekarang bagaimana kita berdiskusi bersama, berkolaborasi bersama untuk mensukseskan ketika ada sebuah program kita mensukseskan bersama, karena sehebat apapun orang tersebut kalau tidak ada kolaborasi dan kerjasama dari rekan-rekan yang lain berarti dia tidak bisa berjalan sampai pada tujuan. Kemudian yang berikut, di SMA Negeri Likuatan juga ada salah satu guru penggerak angkatan 4 dan juga ada 2 yang calon guru penggerak angkatan 7. Angkatan 7 saya sendiri dan angkatan 8 Ibu Novi, berarti itu juga merupakan sebuah aset. Aset di SMA Negeri Likuatan yang merupakan aset modal manusia. Kemudian di SMA Negeri Likuatan kalau kita lihat ada komite sekolah yang berpartisipasi aktif kerjasama dengan pihak sekolah untuk memperlancarkan atau bagaimana mensukseskan kegiatan-kegiatan sekolah yang akan dilakukan. Kemudian peserta didik juga tentu punya karakteristiknya berbeda-beda. Kemudian yang berikut itu untuk aset yang tadi pertama itu dia punya strategi pemanfaatnya. Dengan adanya sekolah SMA Negeri Likuatan juga merupakan salah satu sekolah penggerak di Kabupaten Alor. Ada 4 sekolah dan termasuk Likuatan juga salah satu sekolah penggerak. Berarti dengan adanya sekolah penggerak berarti ilmu kepada peserta didik juga sebagai guru tamu, yaitu baru-baru dalam kegiatan P5 dilibatkan juga orang tua peserta didik sebagai guru tamu yang sudah dimana mereka memiliki keahlian yang lebih di bidang tersebut sehingga mereka menjadi guru tamu hadir di sekolah untuk menerapkan ilmu kepada peserta didik. Kemudian modal fisik. Nah, modal fisik kalau berbicara dengan modal fisik berarti berhubungan dengan bangunan. Nah, bangunan yang digunakan dan infrastruktur atau sarana prasarana. Kita ketahui bahwa di SMA Likuatan gedungnya layak untuk digunakan. Kemudian yang berikut itu ada aset dalam komunikasi. Itu yang berikut aset berdiskusi bersama untuk pemetaan aset-aset yang ada di SMA Negeri Likuatan yang tadi saya sampaikan itu mungkin masih kurang, boleh ditambahkan lagi. Yang aset-aset tersebut itu berdasarkan 7 komponen aset tersebut kita bisa berikan salah satu contoh, satu orang berikan satu contoh. Dan dari aset-aset itu yang akan kita pakai untuk memperlancarkan proses pembelajaran di SMA Negeri Likuatan. Tidak boleh tulis nama, langsung tulis saja salah satu contoh dari setiap modal yang ada aset. Ada bisa tambahkan ada apa? Security. Setiap pertama itu modal manusia. Modal manusia tadi kan sebelum sempat kasih masuk security.
Security. Jadi Pak Mama bisa tulis. Nomor 1 security ya. Sosial itu Kalau modal agama itu bisa ditulis kita di SMA Nipah, dan kalau bisa hari Jumat tuh ibadah Jubai. Beribadah di setiap hari Jumat supaya KBM-nya Jumat atau Sabtu. Jumat atau Sabtu. Oh, bukan yang security. 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 Aspek ini modal sosial tuh bisa ini kampung orang tua. Terus satu tuh. Satu contoh dari ketujuh aset itu. Modal sosial serangka Oh, jadi 7 semua sesuatu. masing-masing satu contoh. Asal kedua apa modal apa? Yang kedua sosial. Yang kedua tuh modal Sosial. sosial. Selain orang tua, masyarakat, orang tua, Susu. hubungan interaksi. Itu tadi jelaskan penjelasan bagaimana. Modal manusia, kemudian yang kedua modal sosial, ketiga modal politik. Tulis satu aset yang bisa selesai. Itu berbuat anak. Sertifikasi guru. Berarti mereka juga sudah memiliki keahlian dan kemampuan yang luar biasa. Nah, bagaimana aset dari ketujuh aset yang ada ini kita pakai untuk mensukseskan pembelajaran yang berpihak pada murid, maka harus membangun kolaborasi yang baik. Baik Bapak semua, dengan demikian berakhir sudah pertemuan kita hari ini, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya minta terima kasih banyak kepada Bapak Mama yang sudah menghadiri undangan walaupun secara lisan. Dan di akhir dari ini mungkin nanti kita foto bersama, kemudian anak-anak masih ada siap minum, jadi nanti kita minum dulu.